Bisakah Anda menjelaskan atau memberikan komentar minimal, apakah kemudian ini menjadi praktek yang legal dan lumrah ketika ajudan memiliki rekening yang ternyata isinya adalah uang atasan? Apa tanggapan Anda? Yang pertama tentunya masing-masing atasan atau pejabat punya cara sendiri ya. Bagaimana hubungannya dengan ajudan dan sebagainya, apakah menitip uang dan sebagainya. Tapi saya akan mengacu pada diri saya sendiri karena saya dulu pernah jadi ajudan Jenderal Wiranata Kusuma. Beliau tidak pernah seperti itu. Kami ajudan tugas ajudan saja, tidak kaitan dengan keuangan, tidak ada kaitan dengan hal lain di luar tugas sebagai ajudan. Saya mendukung upaya keluarga untuk membuat laporan polisi. Kenapa? Karena proses awal itu adalah proses skenario. Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh PC maupun Sambo waktu itu masih punya kuasa, memberi perintah dan sebagainya. Proses itu di Polres Jakarta Selatan di awal-awal. Sebelum diambil alih oleh Bareskrim Polri. Jadi memang yang meminta handphone untuk diganti inilah yang sebenarnya patut kita duga ya, yang saat ini masih menguasai HP dari para pihak yang ada di dalam TKP. Nah, siapakah itu? Berdasarkan fakta persidangan ya, Ricky Rizal yang menguasai terakhir, lalu setelahnya katanya diserahkan kepada dua terdakwa yang lain. Oleh karena itu ya paling tepat memang kita ya sebagai warga negara yang taat terhadap konstitusi sesuai dengan pasal 1 angka 3 Indonesia negara hukum ya, bukan makstat, bukan negara kekuasaan, maka kita gunakan jalur-jalur yang sebagaimana mestinya. Halo? Bang Martin, handphone yang hilang ini yang di dalamnya ada mobile banking ini yang dilakukan oleh Ricky Rizal bukan menjadi handphone atau telepon genggam yang diminta keluarga dikembalikan. Itu dua handphone yang berbeda ya. Saya mencoba mengklarifikasi. Bukan, justru itu pada saat persidangan kan klien saya mengatakan para penasihat hukum Putri, daripada kalian nanya berulang-ulang ya, lebih baik kau serahkan aja handphonenya Putri biar semuanya bisa menjadi terang benderang ya. Namun kan pada saat itu rekan saya sejawat Febri Diansyah melakukan logikal falasi ya dengan mengatakan bahwa HP tersebut ada di sitaan dalam kejaksaan. Faktanya tidak ada sampai sekarang. Kami pernah meminta itu langsung kepada penyidik. Penyidiknya bilang nggak ada bang, udah coba abang bersurat saja kepada Kabareskrim. Nah, HP tersebut pasti banyak data-data selain data-data pribadi ya, data-data yang bisa menjadi petunjuk sebenarnya apa-apa saja puzzle-puzzle yang belum tergenapi gitu ya dalam konstruksi perkara ini. Oleh karena itu, kami gunakan hak hukum kami mewakili klien ya, kami mewakili klien untuk menggunakan hak hukumnya untuk ya secara terpisah meminta pertanggungjawaban kepada para pihak yang terkait, karena itu tidak pas kalau kita gali kebenaran materialnya dalam perkara 340 gitu ya. Nih, jadi yang pertama begini ya, saya coba perjelas dulu ya status siapa yang harus membuktikan dan siapa yang harus membantah gitu ya. Tadi kalau ditanya apa pembuktian Joshua yang memiliki uang tersebut, yang pertama secara sistem perbankan dan juga keperdataan, siapa yang pemilik nomor rekening, siapa yang memegang rekening terakhir, maka itu kepemilikan dia uangnya gitu ya. Lalu apabila meninggal, maka beralih ke hak waris. Nah, kemarin di persidangan, Verdi Sambo mengatakan bahwa itu uang Verdi Sambo. Seharusnya dia bisa membuktikan mana bukti setornya gitu ya. Nah, karena keluarga sudah membuktikan dengan melihat beberapa detail transaksi sampai dengan tanggal 8 Juli, tidak ada setoran uang dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Azas hukum kita jelas ya, aktori inkubit onus probandi, siapa yang mendalilkan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Nah, kita kenapa melapor? Yang pasti gini, fakta persidangan Ricky Rizal katanya menguasai handphone milik Joshua, itu yang pertama ya. Di handphone tersebut ada sistem mobile banking. Nah, di situ perpindahan uang 100 juta. Menurut Ricky Rizal itu diperintahkan oleh PC ya. Namun pada saat dikonfrontir, PC mengatakan dia tidak pernah memerintahkan. Nah, lalu dalam keterangan sebagai saksi ya, Verdi Sambo mengatakan uang itu adalah milik dia. Namun pada saat kami cek, itu bukan uang Verdi Sambo. Nah, sekarang siapa yang bisa ditarik sebagai pihak dalam konstruksi kasus ini? Tentunya adalah Ricky Rizal. Karena kenapa? Karena yang terakhir kali menguasai handphone milik Joshua adalah Ricky Rizal. Dan itu sudah diakui oleh yang bersangkutan.